Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang saya hormati, dan juga tentunya rekan-rekan mahasiswa dari kampus-kampus lain yang mungkin ikut menyimak uh, video ini. Kita bertemu kembali dalam pembahasan hukum kebijakan publik dengan topik hukum sebagai instrumen kebijakan publik. Topik ini menjadi sangat penting untuk kita pahami karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sebuah negara itu pemerintah itu memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan publik dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam masyarakat dan juga dalam rangka mewujudkan cita-cita negara melalui program-program pembangunan dan sebagainya. Dan kebijakan publik itu tidak bisa dilepaskan dari hukum karena bentuk dari kebijakan publik itu salah satunya adalah produk hukum. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami topik ini agar kita bisa mengetahui nanti di mana letak dan kontribusi hukum dalam kebijakan publik. Untuk menjelaskan hal ini, kita sangat penting untuk memulai dari pemahaman fundamental tentang sifat negara atau tentang bagaimana kekuasaan di dalam negara itu diselenggarakan atau dijalankan. Dalam menjalankan kekuasaan di sebuah negara itu ada dua model yang paling utama gitu ya, yang paling mainstream. Yang pertama adalah Machtstaat atau negara kekuasaan. Yang kedua adalah Rechtsstaat atau negara hukum. Jadi ini kalau kita baca di dalam berbagai referensi terkait dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan, dua mazhab ini menjadi arus utama yang banyak dipelajari. Meskipun secara perspektif historis, Rechtsstaat itu atau negara hukum itu muncul sebagai counter, sebagai bantahan terhadap Machtstaat atau negara kekuasaan. Apa itu Machtstaat? Yakni sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kekuasaan yang dipegang oleh orang per orang. Jadi Machtstaat itu dulu banyak dipraktekkan di era kerajaan, di mana kekuasaan politik dipegang secara tersentralisir oleh orang. Jadi oranglah yang atau penguasa itulah yang menentukan hitam putihnya negara, karena dia memonopoli kekuasaan dan dia menjalankan kekuasaan berdasarkan kekuatan yang dia miliki. Tetapi dalam prakteknya sistem seperti itu banyak memicu munculnya penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian melahirkan otoritarianisme, pemerintahan yang otoriter.
Makanya kemudian dalam perkembangannya mulai dimunculkan konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Jadi kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. Jadi the rule of law atau pemerintahan oleh hukum, bukan the rule of man atau kekuasaan oleh orang. Jadi di dalam praktek the rule of man atau Machtsstaat itu kebijakan-kebijakan publik dibuat oleh penguasa, dan penguasa tidak dibatasi oleh koridor-koridor lain, baik itu koridor hukum, koridor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi penguasa itu benar-benar memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat atau kebijakan publik. Nah, ketika Rechtsstaat itu muncul, konsep Rechtsstaat itu muncul, kemudian banyak dianut di negara-negara di dunia, maka kemudian sistem yang dijalankan juga berubah. Jadi pemerintahan itu dijalankan berdasarkan hukum atau the rule of law. Jadi pemerintahan yang berdasarkan hukum. Akibatnya apa? Siapapun yang memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, maka setiap kebijakan publik yang dia bikin, yang dia buat, harus berdasarkan hukum. Artinya penguasa tersebut tunduk kepada hukum. Kekuasaan politik penguasa dibatasi oleh hukum. Ya, dari pemahaman dasar ini, dari perspektif sejarah, sebenarnya kita sudah bisa menangkap bagaimana hubungan antara kebijakan publik dengan hukum. Jadi di dalam negara yang menerapkan sistem Machtsstaat atau negara yang kekuasaannya itu dijalankan oleh orang atau negara kekuasaan, itu kebijakan publik tidak memerlukan kerangka hukum, atau kebijakan publik itu tidak harus dirupakan dalam bentuk produk hukum. Kalau dalam filsafat Jawa itu ada Sabdo Pandito Ratu gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh penguasa itu adalah hukum. Nah, jadi dalam sistem yang demikian itu hukum tidak memiliki peran, tidak memiliki kedudukan, dan tidak memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini berbeda dengan Rechtsstaat, di mana dalam Rechtsstaat atau negara yang menganut kekuasaan berdasarkan hukum atau negara hukum, maka setiap kebijakan publik itu harus dibuat berdasarkan aturan hukum. Setiap penguasa tunduk pada hukum. Ini secara sejarah sebenarnya kalau kita tarik ini ya, pengalaman empiris, itu sebenarnya gagasan atau praktek semacam ini sudah muncul sejak zaman Yunani gitu ya. Jadi
ada dalam bukunya Plato yang berjudul Nomoi, itu sudah didiskusikan tentang bagaimana kedudukan hukum itu dalam pemerintahan. Jadi di satu sisi misalnya pengalaman empiris di Yunani itu mempraktekkan demokrasi dalam sistem politik, ada juga yang menerapkan nomokrasi. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat, gitu. Yang jika rakyatnya tidak terdidik itu, maka pemerintahan itu akan jatuh ke dalam atau terperosok ke dalam sistem mobokrasi, yakni pemerintahan oleh orang banyak tetapi orang-orangnya itu tidak bijak, gitu ya. Dan ada nomokrasi, jadi pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum. Bagaimana sebenarnya negara hukum itu atau Rechtsstaat itu? Rechtsstaat itu kan istilah yang berasal dari istilah Jerman, ya, Rechtsstaat. Kalau kita lihat konsep negara hukum itu di Eropa kontinental itu dikembangkan oleh banyak tokoh, salah satunya Julius Stahl. Menurut Julius Stahl, itu negara hukum itu dibangun di atas 4 pilar penting, atau ada 4 indikator penting, ada 4 elemen penting di dalam negara hukum atau Rechtsstaat itu. Yang pertama adalah Rechtsstaat atau negara hukum itu harus melindungi hak asasi manusia, baik hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bekerja, hak untuk membangun perkawinan, memperoleh keturunan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, elemen di dalam Rechtsstaat itu adalah ada pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak dipusatkan pada satu pihak, tetapi kekuasaan itu dibagi-bagi. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, gitu ya. Kalau dibagi secara horizontal kekuasaan itu, atau dibagi secara vertikal, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Artinya kekuasaan itu tidak dipusatkan pada satu pihak saja. Kenapa demikian? Karena kalau kekuasaan dipusatkan pada satu pihak, itu akan cenderung menjadi maksad negara kekuasaan, tidak lagi Rechtsstaat. Dengan adanya pembagian kekuasaan itu, maka diharapkan akan muncul pembatasan kekuasaan, karena kekuasaan dipecah-pecah sehingga tidak ada satu pihak yang memonopoli kekuasaan itu. Terus elemen ketiga menurut Julius Stahl terkait dengan negara hukum atau Rechtsstaat itu adalah pemerintahan itu berdasarkan undang-undang. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang. Ini satu aspek penting yang perlu kita baris bawahi ketika kita bicara tentang kebijakan publik. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, atau membuat kebijakan untuk mewujudkan cita-cita negara, menyelenggarakan pembangunan dan sebagainya, itu kebijakan-kebijakan itu harus dibuat berdasarkan undang-undang. Dan itu jelas dalam konsep negara hukum. Jadi tidak bisa kebijakan publik itu
dibuat tanpa ada dasar undang-undang, tanpa ada mandat undang-undang, atau kebijakan publik itu dibuat tidak dalam bentuk produk hukum. Kenapa kebijakan publik tidak boleh dibuat tidak dalam bentuk produk hukum? Karena elemen keempat negara hukum menurut Julius Stahl itu adalah adanya peradilan tata usaha negara. Apa itu peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara adalah peradilan atau lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, ketika pejabat publik dianggap membuat keputusan atau membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka peradilan tata usaha negara menjadi arena atau menjadi lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dugaan pelanggaran tersebut atau aduan terkait dengan pelanggaran tata usaha negara. Jadi kalau kita lihat atau kalau kita kaji konsep negara hukum menurut Julius Stahl ini, di mana ada 4 elemen penting yang menjadi pilar di dalam negara hukum, maka kita bisa tarik benang merah tentang bagaimana kedudukan hukum, peran hukum, dan pengaruh hukum terhadap kebijakan publik. Jadi kebijakan publik di dalam sebuah negara yang menganut sistem negara hukum itu harus kebijakan publik terus harus berdasarkan undang-undang, dan kebijakan publik yang dibuat harus berbentuk peraturan perundang-undangan dengan segala macam bentuknya ya. Bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, bisa perpu, maupun dalam bentuk keputusan. Artinya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah di dalam negara yang menganut konsep negara hukum, maka kebijakan publik tersebut harus dirupakan dalam bentuk produk hukum. Dan proses pembuatan kebijakan publik itu juga harus berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kenapa demikian? Karena di dalam negara hukum itu salah satu elemen pentingnya adalah pemerintahan berdasarkan hukum dan juga adanya peradilan tata usaha negara. Menurut Julius Stahl. Jadi dengan adanya prinsip pemerintahan berdasarkan undang-undang, maka pejabat publik ketika menyelenggarakan urusan pemerintahan, dia harus tunduk pada aturan perundang-undangan, dia harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan jika dia melanggar, maka ada mekanisme untuk men-challenge, ada mekanisme untuk menggugat melalui peradilan tata usaha negara. Jadi jelas ya, hukum sebagai instrumen kebijakan publik itu kalau kita tarik dan kita hubungkan dengan konsep negara hukum, itu sangat jelas
bahwasanya kebijakan publik di dalam negara yang menganut Rechtsstaat, maka kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, baik dalam bentuk keputusan, aturan, maupun dalam bentuk perilaku ataupun dalam bentuk pernyataan, itu harus berdasarkan undang-undang. Dan kalau ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan publik, itu maka bisa digugat, bisa dipersoalkan melalui peradilan tata usaha negara. Nah, kalau kita misalnya mempertimbangkan pendapat dari sarjana yang lain ya terkait dengan negara hukum gitu, atau Rechtsstaat atau the rule of law, itu salah satunya EVDC atau EVDC. Itu dia menyebut bahwasannya ciri penting dari negara hukum itu ada 3. Jadi yang pertama, supremacy of law, atau kedudukan hukum itu yang tertinggi. Hukum itu menempati kedudukan yang tertinggi. Terus yang kedua, equality before the law, atau kesetaraan kedudukan di depan hukum. Jadi semua orang itu setara kedudukannya di depan hukum, baik itu dia rakyat miskin, kelas menengah, konglomerat, pejabat, semuanya setara di depan hukum. Dan yang ketiga adalah due process of law. Jadi ada mekanisme ada mekanisme yang tersedia untuk memperjuangkan hak atau untuk memeriksa setiap potensi atau setiap dugaan pelanggaran melalui mekanisme hukum. Nah, kalau kita lihat konsep negara hukum menurut AVDC ini sebenarnya hampir sama ya pada prinsipnya dengan yang disampaikan oleh Julius Stahl itu. Meskipun Julius Stahl sebenarnya lebih spesifik menyebut tentang adanya pembagian kekuasaan dan juga adanya peradilan tata usaha negara. Nah, dari pemahaman tentang konsep negara hukum tadi beserta ciri-ciri atau elemen pentingnya, kita bisa memahami bahwasannya setiap kebijakan publik di dalam negara yang menganut bentuk negara hukum itu harus dibuat berdasarkan atas mandat undang-undang, serta dibuat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kebijakan publik tersebut harus dirupakan dalam bentuk produk hukum. Nah, dari sini kita bisa melihat pentingnya kedudukan hukum di dalam kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu tidak hanya berkaitan dengan urusan politik, tetapi
kebijakan publik itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum. Kebijakan publik agar bisa dilaksanakan itu dia harus diadopsi menjadi peraturan atau keputusan hukum. Jadi rencana pemerintah atau jawaban pemerintah atau tindakan pemerintah yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat atau untuk mewujudkan cita-cita negara itu harus diwujudkan di dalam bentuk produk hukum. Dan proses membuat produk hukum tersebut harus dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana hukum itu sebenarnya menjadi instrumen dari kebijakan publik. Hukum itu atau kebijakan publik sebagai sebuah proses politik itu membutuhkan hukum agar kebijakan publik tersebut dapat dieksekusi, dapat dilaksanakan. Bagaimana kebijakan publik tersebut membutuhkan hukum? Yaitu dengan cara kebijakan publik itu harus dibuat atas dasar perintah undang-undang, ya, karena kita negara hukum. Terus kebijakan publik itu harus dibuat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ketiga, kebijakan publik tersebut sebelum dilaksanakan, sebelum diimplementasikan, harus diadopsi, harus dikonversi menjadi sebuah produk hukum. Bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan, maupun pernyataan publik, pernyataan kebijakan publik. Tujuannya apa? Di samping agar kebijakan publik itu memiliki validitas, di sisi lain dengan mewujudkan bentuk kebijakan publik itu dalam peraturan perundang-undangan, itu akan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan dari kebijakan publik itu agar dapat memiliki kesempatan untuk melakukan gugatan terhadap kebijakan publik tersebut. Jadi kita bisa pahami bagaimana hubungan antara hukum dengan kebijakan publik tersebut. Jadi hukum tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik, dan kebijakan publik selalu membutuhkan hukum. Hal ini berbeda dengan kebijakan publik di negara kekuasaan atau maksat gitu ya. Di maksat itu tidak perlu ada korelasi antara atau ada hubungan antara kebijakan publik dengan hukum, karena kebijakan publik itu cukup dinyatakan oleh penguasa, dan penguasa tidak terikat oleh hukum. Nah,
bagaimana hukum itu menjadi instrumen kebijakan publik? Bagaimana prosesnya? Sebagaimana yang telah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya, kebijakan publik itu bisa muncul dari dua sumber. Yang satu munculnya dari atau dipicu oleh adanya masalah yang berkembang di masyarakat dan masalah itu perlu ditangani. Atau yang kedua, ada mandat, ada cita-cita negara yang perlu untuk diwujudkan atau perlu untuk dicapai. Dari dua hal itu kemudian muncullah semacam rekomendasi gitu ya, solusi yang harus diambil oleh pemerintah. Solusi itu dalam negara hukum itu harus dikemas di dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana proses mengemasnya? Itu terdiri dari tiga tahap gitu ya. Yang pertama adalah tahap pembuatan hukum atau law making. Nah, ini tergantung nanti bentuk produk hukumnya ya. Kalau bentuk produk hukumnya adalah undang-undang, maka kegiatan law makingnya itu mulai dari proses pengusulan rancangan undang-undang baik oleh DPR atau oleh Presiden itu kalau di Indonesia. Kemudian proses pembahasan rancangan undang-undang hingga proses persetujuan dan pengundangan atau pencantuman undang-undang di dalam lembaran negara. Itu kalau undang-undang gitu ya. Tapi kalau bentuknya itu adalah bentuk yang lain, misalnya peraturan presiden, peraturan pemerintah, itu juga mekanismenya berbeda. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu kalau peraturan eksekutif itu juga harus melalui proses perencanaan yang didahului oleh kajian gitu ya, kajian akademik, kemudian dibuat rancangan peraturan eksekutif, kemudian disahkan, kemudian diumumkan dalam berita negara. Kalau peraturan eksekutif ya tidak perlu melibatkan DPR. Nah, itu kegiatan pembuatan hukum atau law making. Yang kedua, tahap kedua adalah kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum. Atau istilah yang sering dipakai adalah law administrating. Jadi kebijakan publik yang sudah dikemas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam bentuk hukum, itu kemudian dieksekusi. Kegiatan eksekusinya itu di dalam proses hukum itu disebut dengan law administrating atau law executing, law execution, jadi penerapan hukum oleh pemerintah. Kegiatan yang ketiga itu adalah kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum atau law adjudicating atau law enforcement, penegakan hukum. Jadi proses hukum terdiri dari tiga itu. Demikian juga sebenarnya di kebijakan publik gitu ya. Jadi kebijakan publik itu dirumuskan, disusun, kemudian diproses menjadi hukum melalui kegiatan law making, kemudian nanti akan diimplementasikan melalui proses
law administrating. Jika ada masalah, maka dilakukan proses penanganan hukum atau law enforcement. Kalau tidak ada masalah, nanti pada saat tertentu harus ada evaluasi kebijakan. Jadi penerapan kebijakan itu direview untuk dilihat apakah kebijakan yang dibuat itu dapat menjawab masalah yang ada di masyarakat atau mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang hendak diraih. Itu istilah di dalam kebijakan publik adalah public policy review atau policy review atau evaluasi kebijakan. Hasil evaluasi itu nanti akan menghasilkan atau akan berbentuk rekomendasi, baik itu rekomendasinya bisa dalam bentuk perbaikan aturan hukumnya atau perbaikan mekanisme implementasi kebijakan publik. Ya, itu nanti tergantung hasil evaluasinya. Nah, bagaimana bentuk produk hukum yang bisa menjadi wadah dari kebijakan publik? Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, dalam negara hukum, kebijakan publik itu di samping harus dihasilkan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan publik itu juga harus dirupakan, harus diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum itu bentuknya ada 3. Jadi yang pertama adalah bentuk peraturan yang berisi materi aturan itu sebagai hasil kegiatan pengaturan terhadap kepentingan umum atau regel. Ini yang kemudian sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Baik itu undang-undang, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Itu bentuk yang pertama. Jadi kebijakan publik bisa berbentuk itu, bisa berbentuk peraturan yang berisi materi yang mengatur tingkah laku manusia atau warga negara. Yang kedua, bentuk dari produk hukum itu adalah keputusan-keputusan pejabat administrasi negara. Jadi kalau tadi itu yang pertama adalah produk hukum yang berbentuk peraturan yang mengatur perilaku. Terus yang kedua ini adalah produk hukum berbentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bersifat seeking, ya. Kalau tadi itu bersifat regulating, bersifat mengatur. Nah, ini bisa bentuknya nanti surat keputusan, gitu ya. Bisa presiden sampai menteri sampai kepala daerah, gitu. Jadi kebijakan publik itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk keputusan pejabat administrasi negara. Jadi tidak hanya bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk keputusan. Nah, yang ketiga, produk hukum itu bisa berbentuk putusan hakim, gitu, yang biasa disebut dengan vonis, gitu ya.
Ini baik yang dikeluarkan oleh pengadilan umum gitu ya, atau peradilan konstitusi atau badan-badan peradilan yang lain. Nah, kalau kebijakan publik itu dirupakan dalam bentuk pertama dan kedua tadi itu. Bisa dalam bentuk peraturan regeling maupun dalam bentuk keputusan seeking. Nah, yang terakhir yang penting untuk kita garis bawahi bahwasannya antara sistem hukum dengan sistem kebijakan publik ini memiliki hubungan yang erat dan saling mengisi. Jadi sistem hukum yang salah satu cirinya itu adalah bersifat lengkap, itu selalu membutuhkan kebijakan publik untuk mengatasi kemungkinan munculnya kekosongan atau mengatasi kemungkinan ketidaklengkapan sistem hukum itu. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam sistem hukum itu salah satu ciri sistem hukum itu adalah lengkap. Jadi hukum itu bisa menyelesaikan semua masalah, kira-kira begitu, lengkap itu. Bagaimana kalau ada kekosongan hukum? Bagaimana kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan hukum? Maka salah satunya bisa dilakukan dengan cara menginterpretasikan hukum, itu baik melalui proses peradilan maupun melalui kajian oleh para sarjana. Di sisi lain, untuk mengatasi ketidaklengkapan sistem hukum itu bisa melalui proses pembuatan kebijakan publik, di mana proses pembuatan kebijakan publik itu nanti akan menghasilkan produk hukum. Jadi kalau yang di awal-awal tadi saya menjelaskan bahwa kebijakan publik itu membutuhkan hukum, karena agar kebijakan publik itu bisa dilaksanakan, dia harus diwujudkan dalam bentuk produk hukum. Nah, tapi di sisi lain, hukum juga membutuhkan kebijakan publik. Gitu. Jadi, ketika ada ketidaklengkapan dalam sistem hukum, gitu ya, misalnya ada satu persoalan yang hukum itu belum bisa mengatur, belum bisa menjangkau, maka kebijakan publik ini bisa berperan dengan cara merumuskan solusi, merumuskan jawaban, kemudian jawaban itu diwujudkan dalam bentuk produk hukum. Dengan adanya produk hukum yang menjawab persoalan yang belum terjawab oleh sistem hukum yang ada tadi, maka kemudian produk hukum tersebut akan melengkapi sistem hukum. Jadi simbiosis mutualis sebenarnya hubungan antara hukum dengan kebijakan publik itu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hukum sebagai instrumen kebijakan publik. Jadi sekali lagi, di negara yang menganut maksad atau negara kekuasaan, itu kebijakan publik tidak memerlukan hukum,
Tetapi di dalam Rechtsstaat, di dalam negara hukum, maka kebijakan publik itu akan berhubungan erat dengan hukum. Kebijakan publik membutuhkan hukum agar bisa dilaksanakan, dan di saat yang sama hukum memerlukan kebijakan publik dalam kondisi di mana sistem hukum itu memiliki kekurangan atau tidak mampu menjawab permasalahan yang belum diatur secara hukum atau diatur oleh hukum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.